Oke, jumpa lagi dengan channel Matematikawan Kampung. Kali ini kita akan membahas soal pemrograman bahasa C dari buku BSE Informatika kelas 10, kelas E. Bukunya buku termasuk baru ya, tahun 2022 yang ditujukan mungkin untuk kurikulum merdeka ya. Ya, mudah saja. Yang pertama bisa kita lihat ya, deskripsi soalnya bisa dibaca, format masukan itu bentuknya seperti ini. Masukan pertama, kedua, sama ketiga dipisah spasi, kemudian outputnya dipisahkan new line atau tanda enter, baris baru. Oke, kalau kita perhatikan ternyata yang pertama itu di sini bulat positif ya. Masukan pertama sama masukan kedua tuh buat positif ya, karena nilainya masih segini. Ini 10.000 sama itu ya. eh nah mungkin tanda titik komanya agak itu ya, agak lucu ya. Karena di sini 10 koma kalau dibaca koma, tapi ini di belakang titik ada 4 angka ya. Tapi ternyata di sini tuh 20 lebih, sedangkan di sini 10 ya. Jadi ya anggap saja salah ketik ya. Mungkin 100 ini maksudnya ya, 100,0000 ya. Yang penting yang pertama sama yang kedua kita bisa membuat dalam tipe data INT, itu sudah cukup. Sedangkan yang masukan kedua ini kita buat float aja ya. Boleh juga pakai double ya, boleh juga pakai double. Tapi float lebih hemat itu ya. Nah, untuk menampilkan dua angka di belakang koma seperti ini ya, menampilkannya itu kita bisa pakai token atau specifier ya. Persen dot dua ya. Dot ini menyatakan koma, setelah itu dua angka. Ya, dot dua artinya koma dua angka ya. Terus specifier float itu sendiri ya, yaitu f. Oke, seperti itu. Nah, langsung kita coba praktekkan ya dengan saya menggunakan IDE-nya itu CP Editor seperti ini. Kita kopas dulu contoh input sama outputnya ya, biar kita tahu sudah benar atau belum. Oke, sebentar saya kopaskan untuk input sama outputnya. Yang pertama itu seperti itu. Dah, nggak bisa ya. Nah, saya ketik manual aja ya. 10, 20, 2, 35, terus spasi 30. Oke, untuk yang diharapkan adalah 10, 20, 12, terus 30. Oke, kita bisa membuat input lainnya ya. Misalnya seperti ini, di sini 23, 56 ya. Memang bentuknya dibuat mirip bilangan bulat semua ya. Tapi nanti yang 56 itu harus koma 00 ya. 23 terus 56,00 kemudian 50. Oke, sip. Seperti tadi ya, yang pertama itu kita bisa membuat dulu untuk tipe datanya ya yang mau kita isi ya, yaitu integer untuk yang pertama A sama ketiga C ya. Kemudian yang kedua kita menggunakan float. Oke, sip. Kemudian kita terima inputnya dengan menggunakan scanf. Jangan lupa di dalam petik 2 ya. Terus kemudian specifier atau token ya. Paling mudah token mungkin ya. Integer itu D, terus token float, kemudian token integer lagi ya, dipisah spasi. Kemudian jangan lupa harus menggunakan tanda ems apa ya, tanda dan seperti ini ya untuk menginput ya. Dan B urut aja dan C sip. Kemudian kita tampilkan atau kita cetak di layar dengan menggunakan printf. Ya, seperti itu dengan menggunakan di dalam petik 2. Oke, yang pertama kita mau print itu A. Oke, A biasa aja. Kita bisa menggunakan specifier atau token
kemudian karakter enter ya. Terus seperti tadi kita menggunakan dot 2F. Oh kok G. F. Terus new line. Kemudian sama G dot new line. Slash ya. Backslash ya. Oke, kemudian ini tanpa tanda N ya. Langsung aja tanpa tanda N seperti ini. Sip. Nah, sekarang kita compile and run. Oke, untuk kedua test case yang kita buat sudah sesuai ya, atau di sini kalau sudah sesuai itu hijau aja gini ya. Sip. Kalau gitu kita lanjutkan untuk soal kedua. Soal kedua itu seperti ini ya. Bantulah Intan, bla 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 bla. Ini harusnya fontnya berbeda ya untuk fontnya dengan menggunakan apa ini? Menggunakan mirip dengan yang di atas ya, tapi nggak masalah. Nah, ingat kembali ya, kalau di teori di buku ini ada ya, sebelum soal ini ada teori ya. Kalau mau menampilkan atau mencetak tanda petik dua, kita harus menggunakan backslash dulu sebelumnya ya, yaitu seperti ini, backslash seperti ini. Juga di sana juga seperti itu ya. Oke. Pertama kita cek dulu ya dengan menggunakan CP Editor. Saya buat tab baru. Oke. Kemudian saya buat untuk outputnya karena tidak memiliki input ya program ini. Andi berkata apa itu? Bentar, saya kopas dulu. Moga-moga bisa ya. Kayak tadi kayaknya nggak bisa dikopas ini ya. Oke, masih bisa ya ternyata ya. Sip. Terus untuk kodenya sekalian aja saya kopas. Untuk return 0 nggak perlu dipakai, nggak masalah ya. Karena secara default yang compiler-compiler yang baru seperti sekarang itu return 0-nya itu sudah nggak begitu dipentingkan ya. Makanya walaupun nggak ditulis, memang secara default return 0 itu sudah ada. Ya, seperti ini kita coba compile and run dulu. Nah, nanti ada error ya, karena ya ini ya, seperti tadi melibatkan apa ya, eh sebenarnya stringnya printf-nya tuh di antara dua ini ya. Terus ini tuh bukan termasuk di parameternya ya. Kemudian ada ini lain. Untuk menghindari itu kita menggunakan backslash seperti tadi. Backslash seperti ini. Terus ini juga backslash. Oke, sip. Kalau kita coba, ya ini masih salah ya karena di sana harusnya dua baris ya, sedangkan output kita cuma satu baris. Kita gunakan tambah baris ya di sini. Oke, seperti itu. Sip, ya sudah benar ya, sudah benar. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 itu seperti ini ya. Oke, nah kalau kita lihat ini mau munculkan bilangan pertama ya. Tapi di sini kalau kita lihat D ini tidak ada ya, tidak ada backslash D ini tidak ada. Jadi mungkin maksudnya pindah baris ya. Kalau gitu ini D-nya kita ganti N. Oke, D-nya kita ganti N. Begitu juga dengan C ini ya. Persen C itu token atau specifier dari tipe karakter ya. Sedangkan ini yang diminta itu bilangan ya kan. Bilangan. Nah, bilangan ini kan di sana tidak ditentukan ya. Makanya kita buat yang mudah aja dulu ya. Kalau yang mudah kita menggunakan specifier persen %d ya, yaitu untuk integer. Bilangan bulat aja ya. Bisa juga specifier f untuk float. Ya, mungkin kita buat bilangan bulat aja ya. Makanya specifier atau persen C-nya itu kita buat D semua nanti ya. Ini D itu juga D. Oke, sip.
Kemudian ingat kembali untuk scanf kita awali dengan huruf atau karakter N ya. Ini kasih N, ini juga kasih N seperti itu. Terus apa lagi? Ya kayaknya sudah ya. Sip. Kalau gitu nanti kalau kita tunjukkan dulu ya. Kalau C itu ya. Terus di sini ada kurang lagi ya. Kita perlu deklarasikan variabelnya dulu ya. Berarti sebelum ini ada baru. Ya, nanti aja sekalian ngodingnya ya. Oke, di sini saya buat Ctrl+N ya. Nah, kita coba untuk awalnya itu kan kalau tetap kita menggunakan karakter ya. Nanti yang terbaca cuma satu. Kita misalkan gini aja ya. 101 sama 102. Oke, nanti expected-nya nggak usah deh ya. Langsung ke output aja. Oke, yang sana itu saya kopas saja. Oke, kalau kita kopas seperti itu. Nah, coba kita langsung jalankan, nanti akan error. Ya, ya kan? Karena apa nih? Nggak ada D seperti tadi ya. Makanya D-nya kita hilangkan jadi N. Oke, sip. Coba kita compile lagi. Nah, tetap error ya. Karena apa? Karena untuk itu nggak ada ya. Missing terminating karakter ya. Apa? Belum didefinisikan ya. Atau belum buat variabelnya. Kita buat dulu. Karena awalnya spesifiernya C, kita bisa menggunakan, oh ini itu ya. Oke, sip. Kalau kopas hati-hati ya. Kalau kopas bisa jadi apa? Petiknya, tanda petiknya itu agak berbeda ya. Sekarang karakter A sama B. Sip. Sekarang kita coba. Oke, bilangan kedua itu apa ini? Oh, nggak bisa ya. Specifiernya karena lebih dari itu ya. Makanya untuk C belum bisa. Nah, tapi di sini masih ada kemungkinan lain. Belum bisa input karena memang tidak dimasukkan ke referensi alamatnya ya. Jadi kita tambahkan tanda N seperti ini. Kita coba sekarang. Oke, uh, ternyata seperti ini ya, 1 sama 0. Yang dibaca cuma 10 pertama ini ya, yang itu nggak dibaca ya. Jadi 1 sama 0. Makanya ini nggak bisa ya untuk karakter ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan int ya. Untuk tokennya atau specifiernya kita ganti cc. Oke, seperti itu. Compile and run. Nah, baru ini sudah bisa ya, bilangan pertamanya itu 101, terus bilangan itunya 102 ya. Kalau kita ganti misalnya 2023 gitu misalnya ya, yang bilangan kedua, ya tetap sudah bisa ya. Oke, untuk itu sudah 3 soal, sudah habis ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, selamat belajar dan sampai jumpa di video lainnya.